좀 좋아하면 안 돼요? Hanbo masih teringat saat ia masih kecil, ia berkeinginan untuk mengunjungi neneknya sambil membawa bunga yang telah ia beli dengan uang saku miliknya. Bersama orang tua tercintanya, Hanbo berangkat dengan penuh kegembiraan. Namun takdir berkata lain. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan, menyebabkan terjadinya kecelakaan yang tragis. Orang tua Hanbom meninggal dunia di tempat kejadian tersebut, menyisakan kepedihan yang mendalam bagi Hanbom. Hanbom yang merasa putus asa akhirnya mendatangi Kijo dari gerbang kematian dengan membawa tusel kuno yang berisi pesan perpisahan yang disusun dengan penuh cinta. Ibu, ayah, aku sangat merindukan kalian, ucap Hanbom sambil meratapi kehilangan yang begitu besar baginya. Sebelum kecelakaan beruntun itu terjadi, Kijo sedang mencari keberadaan Hanbom yang seharusnya tidak boleh keluar dari rumah. Hanbom tidak ditemukan di rumah, dan ketika Kijo menemukannya, dia malah menyaksikan kecelakaan tersebut. Hanbom terlihat ketakutan, sehingga Kijo langsung mendekatinya dan menutup matanya. Jangan membuka matamu, ucap Kijo sambil membentuk perisai pelindung untuk melindungi mereka dari serangan para hantu. Dengan bantuan perisai tersebut, semua hantu musnah. Setelah kejadian itu, Hanbom bertanya mengapa dia masih bisa melihat hantu. Menganggap bahwa Kijo telah menipunya. Kijo mencoba menjelaskan, namun tiba-tiba jatuh dan tidak sadarkan diri. Hanbom menggendong Kijo pulang ke rumah untuk istirahat. Hanbom khawatir karena melihat begitu banyak keringat di tubuhnya. Apakah dia sakit? Saat Hanbom ingin mengambil air untuknya minum lantaran sangat kelelahan menggendong Kijo yang begitu berat, matanya tertuju pada sejumlah patung Buddha, Alkitab, Yesus, Bunda Maria, dan barang-barang dukun lainnya yang tersebar di kamar Kijo. Hanbom terkejut melihat sejumlah agama yang dipraktikkan oleh Kijo. Berapa banyak agama yang dia anut, gumam Hanbom. Kijo akhirnya sadar dan bertanya tentang waktu matahari terbenam. Hanbom menjawab bahwa saat itu sudah pukul 7:20 malam, membuat Kijo terkejut karena dia harus segera pergi bekerja. Hanbom menyarankan agar Kijo beristirahat dan tidak bekerja, namun Kijo bersikeras untuk pergi. Hanbom akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Kijo agar bisa menjaganya, namun Kijo melarangnya dengan alasan bahwa Hanbom sendiri takut saat melihat hantu. Hanbom diam sejenak sebelum akhirnya Kijo menasehatinya. Selama 30 tahun aku melihat hantu, aku saja masih takut. Jadi tidak perlu menutupinya jika kau takut. Sekarang tidurlah di kamarku, jangan melihat, jangan mendengar, dan jangan kerasukan. Hanbom pun mengerti dan akhirnya menuruti permintaan Kijo untuk beristirahat di rumah. Kijo pergi bekerja di studio fotonya, melayani para pengunjung hantu yang datang dari kecelakaan beruntun. Mereka antri untuk sesi foto dan setelah selesai, Kijo bercerita kepada Namco tentang energi dari hantu yang membuatnya sakit. Kijo mengungkap bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh dirinya, karena ia membuka gerbang kematian secara paksa untuk membawa Mang Alif ke alam bawah. Yang menjadi target hantu jahat bukanlah Mail, melainkan Kijo sendiri. Kijo menyadari bahwa ia mungkin akan segera mati, dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namco memberikan semangat dan meyakinkan Kijo bahwa ia memiliki lingkaran pelindung dalam diri Hanbom. Ketika Kijo sedang beristirahat, Mail datang dari gerbang kematian, memohon bantuan untuk bisa hadir di hari wisudanya. Kijo dengan tulus menyetujuinya, dan siap membantu Mail untuk meraih keinginannya. Di Universitas Mail merasa begitu sedih karena tidak dapat menghadiri perayaan wisudanya, yang sudah lama ia nantikan. Ia hanya bisa melihat dari kejauhan. Kisah hidup Mail memang tidak mudah, ia dibuang oleh kedua orang tuanya, di sebuah gereja saat masih bayi tanpa mengetahui apapun tentang asal-usulnya. Karena itulah selalu ada rasa tidak diharapkan dari orang-orang terhadap keberadaannya. Mail sangat mengharapkan kehadiran dan penghargaan dari orang-orang saat ia lulus wisuda. Ia ingin diterima oleh masyarakat dan mendapatkan penghormatan yang telah lama ia idamkan. Untuk mewujudkan impian tersebut, Kijo menyamar sebagai perwakilan dari yayasan beasiswa bersama Sunghu yang merasuki tubuh orang lain. Mereka berdua bertekad untuk membantu Mail mendapatkan ijazahnya dengan cara menipu rektor universitas. Misi untuk mengelabui rektor pun berhasil.
Kembali pulang ke rumah, Kijo mengajak Hanbom pergi ke taman untuk melihat seekor anjing yang sudah tidak hidup lagi. Namun lingkaran pelindung di sekitar Hanbom tidak aktif. Kijo heran dengan hal ini dan mulai memikirkannya lebih dalam. Dia menyadari bahwa saat Hanbom terluka, lingkaran pelindung tidak aktif karena dia tidak berada di dekatnya. Namun ketika Kijo dikejar hantu dan papan jatuh, dia berada di sana dan lingkaran pelindung aktif. Kijo kemudian mencoba memastikan hal ini dan mendekati Hanbom, membuat lingkaran aktif dalam jarak 2 tangan. Namun Hanbom tidak melihat lingkaran tersebut. Kijo menjelaskan, dimulai dari belakang punggungku dan diakhiri di belakang punggungmu. Namun kejadian itu membuat Hanbom menganggap jika Kijo menyukainya. Apa kau menyukaiku? Maaf, Kijo bingung. Kau merawatku saat sakit, kau menyelamatkanku, kau selalu bersikap baik kepadaku. Apa ada penjelasan lain selain kau menyukaiku? Sambung Hanbom. Kijo menjelaskan bahwa yang disukainya adalah lingkaran pelindung Hanbom, dan mereka harus menjaga jarak tersebut. Hanbom merasa kesal dengan pernyataan Kijo, dan malu atas kesalahpahaman yang terjadi antara mereka. Aku tidak mengatakan aku menyukainya, tapi aku bertanya, apa dia menyukaiku? Aku sangat malu untuk itu. Hanbom duduk di sebuah kedai bersama Jiwon, menumpahkan semua rasa kesalnya tentang perlakuan Kijo kepadanya. Sementara itu, Jiwon juga menceritakan pengalaman menyeramkan ketika hantu mengganggu Jiwon di perusahaannya kemarin. Kau harus hati-hati, Jiwon, kata Hanbom serius sambil memberikan garam dan kacang merah kepadanya. Hantu itu nyata walaupun kita tidak bisa melihatnya. Gunakan ini dan jangan lupa mengisi ulang setelah habis agar kau aman. Jiwon tidak yakin dengan apa yang dikatakan Hanbom, namun dia tetap menerima benda tersebut. Setelah itu, Jiwon harus segera kembali ke kantor untuk menyelesaikan tugasnya yang tertunda. Lantaran pekerjaannya kemarin diusik oleh Sungho dan diganti dengan lelucon aneh hingga atasannya meminta Jiwon untuk pergi dari tempat itu. Sungho yang duduk di belakang tertawa puas melihat kebingungan Jiwon. Ketika Hanbom kembali ke rumah, Sungho meminta Hanbom untuk datang ke studio Kijo untuk merayakan wisuda Mail. Kijo memberikan ijazah Mail dan Mail merasa bersyukur meskipun kakaknya tidak bisa hadir. Namun kegembiraan Mail berubah menjadi kesedihan ketika Kijo menerima kabar dari rektor bahwa mereka tidak bisa memberikan penghormatan terakhir kepada Mail. Kabar mengenai kecelakaan yang disebabkan oleh kecerobohan Mail menyebar dengan cepat, dan Mail pergi meninggalkan studio dengan hati sedih. Hanbom ingin mengejar Mail namun dihentikan oleh Kijo. Kau tidak tahu bagaimana rasanya tidak diharapkan oleh siapapun, ucap Hanbom dengan sedih. Aku tahu, tapi apa yang bisa kau lakukan? Apa kau akan membela orang yang sudah meninggal? Jawab Kijo membuat Hanbom terdiam. Kediaman duka selalu terasa sunyi, tanpa satupun orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Mail. Mail sendirian, menatap layar televisi yang menampilkan berita tentang kecelakaan tersebut. Tiba-tiba Kijo muncul di hadapan Mail dan mematikan televisi itu. Kecelakaan itu bukanlah kesalahanmu, jadi jangan menyalahkan dirimu sendiri, ucap Kijo dengan tegas mencoba menenangkan Mail yang tenggelam dalam kesedihan. Keesokan harinya Kijo, Hanbom, Sungho, dan Namko berkumpul untuk membahas masalah Mail. Mereka merasa tidak adil bahwa Mail harus bekerja lebih dari 70 jam dalam seminggu, selama 6 bulan terakhir tanpa opsi lain. Hanbom mengusulkan untuk bernegosiasi dengan perusahaan dan mencari dukungan dari undang-undang yang ada. Hanbom menawarkan bantuan sebagai seorang pengacara yang kompeten, namun mereka membutuhkan seseorang yang masih hidup untuk mewakili Mail. Kijo bertemu dengan Bang Supri, yang sudah dianggap sebagai kakak oleh Mail, untuk meminta bantuan dalam kasus ini. Supri awalnya enggan karena takut kehilangan pekerjaannya, namun Kijo berhasil meyakinkannya dengan mengatakan bahwa nama Jang Sulwu itu akan bagus bagi bayinya. Ini adalah hadiah terakhir dari Mail untuknya. Supri akhirnya menyetujui untuk mewakili Mail dalam kasus ini. Sementara itu, Hanbom bertemu dengan Jiyong untuk membahas laporan kerja Mail. Hanbom menemukan ketidakadilan dalam laporan kerja Mail yang dimiliki oleh Jiyong, dan berusaha meyakinkan Jiyong bahwa Mail sebenarnya bekerja lebih dari jam yang tercatat di catatan harian.
Namun Ji-young nampaknya tidak tertarik untuk mendengarkan argumennya. Tiba-tiba Supri datang bersama teman-temannya dan memberikan surat kuasa yang menunjukkan bahwa merekalah klien yang mewakili Mail dalam kasus ini. Mereka juga membawa bukti-bukti lain yang menunjukkan ketidakadilan yang dialami Mail selama bekerja. Mereka semua mengundurkan diri dari perusahaan tersebut sebagai bentuk protes terhadap perlakuan yang tidak adil terhadap Mail. Bahkan, saat atasannya mencoba mengingatkan mereka bahwa mereka harus membayar biaya truk yang sudah dipesan, mereka tetap teguh pada keputusan mereka. Ketika sang atasan mengejar Supri dan teman-temannya, Sung-ho duduk di depan komputer miliknya. Sung-ho mulai menyelidiki aktivitas yang terjadi di dalam komputer tersebut. Dan benar saja, Sung-ho menemukan bukti yang cukup menggemparkan. Ternyata sang atasan telah melakukan tindakan curang dengan menggelapkan uang. Dan dengan sengaja, Sung-ho menyebar luaskan berita ini. Meskipun mereka telah berhenti, tetapi mereka tetap harus menyelesaikan tugas yang masih tersisa. Saat itu juga mereka mendapatkan pemberitahuan bahwa semua paket telah terkirim. Dengan bantuan Namco, mereka berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut. Akhirnya Hanbom berhasil memenangkan kasus tersebut dengan bantuan Supri dan teman-temannya. Kini nama Mail menjadi bersih kembali, dan Hanbom semakin jatuh cinta pada Ki-jo atas pekerjaannya dalam menyelesaikan kasus tersebut. Malam itu, Mail merayakan kelulusannya bersama Supri dan teman-temannya. Supri memberikan dasi sebagai hadiah untuk Mail dan meminta maaf karena sebelumnya sempat menolak untuk membantu Mail, padahal Mail sangat membutuhkannya. Supri juga menegaskan bahwa Mail adalah adiknya, dan jika ada yang bertanya, Mail adalah miliknya. Mereka pun berfoto bersama untuk merayakan momen tersebut. Setelah selesai dengan sesi foto, Hanbom mengingatkan Ki-jo tentang janji untuk mengabulkan permintaannya. Hanbom membawa Ki-jo ke taman untuk minum bersama. Meskipun awalnya Ki-jo takut untuk minum, Hanbom meyakinkan Ki-jo bahwa mereka sudah berjarak 2 tangan dan perisai akan aktif, sehingga Ki-jo akhirnya merelakan diri untuk minum. Setelah beberapa tegukan, Ki-jo merasa rasanya tak enak, namun semakin diminum rasanya semakin enak. Hingga akhirnya Ki-jo menyesap beberapa botol. Hanbom akhirnya menyatakan perasaannya kepada Ki-jo dengan penuh keberanian. "Bolehkah aku menyukaimu?" Dia mengungkapkan keinginannya untuk selalu bersama Ki-jo, melindunginya dan memastikan bahwa Ki-jo selalu baik-baik saja. Hanbom meminta Ki-jo berjanji untuk itu, dan mereka berdua akhirnya berjanji satu sama lain. Ketika mereka berjanji, Hanbom dengan lembut menyentuh bibir Ki-jo, menandakan bahwa mereka akan bertemu esok hari. Itu adalah tanda bahwa takdir telah mempertemukan mereka, dan mereka akan bersama di hari-hari yang akan datang. Esok adalah awal dari petualangan baru kita bersama. Saat kita bersama, kita melangkah ke depan dengan cinta yang tumbuh di antara kita. Aku tak sabar untuk bertemu denganmu lagi.